Swastiastu akan berbagi cerita sedikit, sekalian berbagi pengetahuan sedikit buat sahabat No Family di rumah. Jadi ini Mami No menceritakan ada beberapa hari yang lalu. Jadi waktu Mami No lagi masak di dapur, ada tamu yang datang. Kakak nih panggil saya bahwa Mami ada tamu yang datang membawa foto ronsen. Jadi saya datang untuk bertemu dengan tamu tersebut. Ternyata seorang ibu yang memang membawa sebuah foto ronsen, dan saya tanya apa ada keperluan apa, dan dia mengatakan bahwa dia meminta bantuan untuk pengobatan orang tuanya yang lagi sakit. Nah, saya berlanjut bertanya kepada ibu ini, dan ternyata memang ini adalah pasien yang harusnya diterapi secara intensif dengan obat paker. Nah, setelah itu saya tanya kemudian kenapa sampai berhenti untuk minum obat paker tersebut. Katanya karena itu tidak cocok. Jadi sekarang ini orang tuanya itu hanya menggunakan obat herbal, jadi obat Cina katanya. Jadi orang tua saya pakai obat Cina, dan dan itu lebih cocok. Dan akhirnya saya ambil foto ronsennya dan saya melihat apakah bagaimana hasilnya. Ternyata memang ada di situ, memang ada gambaran lesi ke arah tuberkulosis. Dan memang setelah saya melihat di situ, ada yang membaca expertise itu adalah saya sendiri. Dan saya bertanya kepada ibu tahu tidak ibu datang ke siapa? Dia jawab tidak tahu. Dan saya bertanya kembali kepada ibu tersebut, ibu tahu siapa yang membaca foto ronsennya orang tua ibu? Dia bilang juga tidak tahu. Dan saya memperkenalkan diri sendiri bahwa saya itu adalah dokter yang membaca itu. Saya adalah dokter Adrina. Jadi kalau ibu mau meminta bantuan kepada saya untuk beli obat alternatif, obat herbal, obat Cina, mohon maaf saya tidak bisa membantu karena saya sendiri adalah seorang dokter. Jadi dengan gayanya ibu itu, ya sudah, saya juga tidak memaksakan ibu untuk bantu saya. Tapi bapak saya itu tidak cocok dengan obat yang dikasih oleh dokter. Dia menyebutkan salah satu dokter yang ada di Merauke. Jadi itu. Jadi sebenarnya TBC ini kan sudah menjadi penyakit yang sudah banyak kita ketahui, masyarakat sudah tahu tentang penyakit TBC. Tapi memang ternyata kita petugas kesehatan itu masih kurang juga mungkin untuk lebih mengkampanyekan tentang masalah TBC, sehingga masih banyak masyarakat kita secara tanda kutip itu masih tersesat. Jadi kali ini Mami No bercerita sedikit saja tentang TBC. Jadi kita tahu bersama penyebab dari TBC itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini memang sangat kecil, 3-5 mikron. Kemudian dia disebut basil tahan asam. Kenapa disebut begitu? Karena dia mempunyai dinding yang kompleks, sehingga pada saat dia diwarnai secara laboratorium dengan pewarnaan, dia akan berwarna merah, dan pada saat ditambah cairan asap dia juga tetap warna merah karena saking dia tahan terhadap asam. Jadi bakteri ini dia takut dengan cahaya matahari, ya, karena dia akan mati dengan sinar ultraviolet. Jadi dia lebih betah pada daerah yang gelap, pada daerah yang dengan kelembapan yang tinggi. Oleh karena itu sering kan dokter sampaikan ke masyarakat, sirkulasi udara rumah itu harus bagus, pencahayaannya tujuannya seperti itu. Jadi untuk seperti kuman TBC itu takut dengan yang namanya sinar matahari, seperti itu ya sahabat No Family di rumah. Jadi memang pasien biasanya datang ke dokter itu dengan gejala apa sih dok? Ya biasa lah, batuk, kemudian batuk itu berdahak, kemudian bisa batuk berdahak, dia sampai batuk berdarah. Jadi dalam batuknya lebih dari 2 minggu. Kemudian dia bisa ada demam, kemudian ya keringat dingin waktu malam tanpa aktivitas. Kemudian dia bisa, kalau misalnya dia mengenai pada bagian pleuranya, itu kita sebut pleura bagi kedokteran, itu bisa nyeri dada, atau malah misalnya sudah ada komplikasi lain, bisa sesak napas.
Jadi itu salah satu dari ada beberapa dari gejala klinis dari TBC. Nah, Bapak ke sahabat family Noah di rumah itu mungkin sudah lebih banyak tahu. Kalau dokter tanya batuk berapa lama, batuk darah, kemudian ada demam-demam, ada penurunan berat badan, kemudian malam keringat dingin, itu biasa ditanyakan dokter-dokter ya. Nyeri dada, sesak, seperti itu. Nah, jadi pada saat memang kuman TBC ini itu secara klinis ya, lalu kenapa dia sampai ada reaksi-reaksi seperti itu? Nah, jadi pada saat harus kita tahu bahwa kuman TBC itu kan dia menular secara droplet. Jadi percikan dari misalnya orang yang menderita TBC itu ada pada saat dia berbicara ada percikan-percikan, kemudian pada saat dia batuk, atau pada saat dia malah bersin. Nah, pada kondisi-kondisi itu kuman TBC itu banyak macam. Kalau dia berbicara ya bisa hanya sampai 200 mungkin, atau kalau misalnya dia 200 kuman ya yang keluar ya, atau kalau dia misalnya batuknya itu lebih banyak lagi, itu bisa sampai 3.500, atau sampai misalnya dia bersin itu bisa sampai 4.500 sampai 1 juta kuman. Jadi bayangkan ya, pada saat misalnya rumah dalam keadaan tertutup, kemudian kelembabannya tinggi, ya sudah, kita yang ada di rumah kalau ada salah satu keluarga kita yang mengidap TBC ya bisa menularkan ke yang lain pada saat kita hirup kumannya. Nah itu, nah dokter akan saya akan menceritakan gambaran radiologisnya untuk mendiagnosis tuberkulosis TBC paru, yaitu ya bisa dalam bentuk anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan bahwa benar-benar ada kuman TBC-nya, apakah itu pemeriksaan sputum, BPA, kemudian dengan pemeriksaan kultur atau dengan yang gene expert, itu semua sudah banyak pemeriksaan. Kemudian dengan pemeriksaan radiologi tentunya. Jadi sekarang Mami Noah mau fokus pada pemeriksaan radiologinya. Jadi pada pemeriksaan radiologinya nanti gambarannya itu ya bermacam-macam ya. Jadi ceritanya pada saat kuman masuk misalnya kita terhirup oleh kuman TBC. Nah itu pertama itu tentara-tentara kita yang ada di tubuh kita itu ada dua, imunitas yang disebut alami dan adaptif ya. Jadi nanti pada saat kuman masuk itu, nah tentara yang duluan berhadapan siapa? Itu namanya tentaranya adalah makrofag alveolar. Dia duluan tangkap. Basil, dia kuman Mycobacterium tuberculosisnya ditangkap. Harapannya apa? Dimatikan. Nah, kalau dia mati ya bisa mati, tapi atau bisa juga dia tetap aktif. Nah, kalau makrofag itu sendiri makrofag sendiri tidak melakukannya sendiri. Dalam tentara kita, dalam tubuh kita tidak melakukan sendiri. Dia minta bantuan lagi dengan tentara-tentara yang lain. Ada yang namanya neutrofil, dia panggil, "Hai neutrofil, ke sini, ayo bantu saya ini. Ada musuh kita nih, kuman TBC ini." Dan dia neutrofil bantu. Akhirnya terjadi reaksi-reaksi peradangan di situ. Dan akhirnya di situ akan tampak kalau sudah terjadi reaksi peradangan, dan makanya akan ada infiltrat di situ. Nah, pada saat gambaran infiltrat pada fototoraks. Nah, kemudian dia akan keterlibatan daripada pembuluh limfenya. Jadi akan terjadi limfangitis dan limfadenitis. Maka itu yang disebut pada daerah hilus ya. Makanya biasanya TB pada anak-anak itu gambarannya lesinya sedikit pada paru minimal, kemudian ada biasanya pembesaran kelenjar getah bening. Nah, itu yang menjadi evaluasi kita ya. Nah, itu pada kondisi itu setelah 2 sampai 8 minggu itu, nah imunitas alami ini akan meminta bantuan juga yang lain, tentara-tentara yang lain ayo bantu. Nah, yang lain itu siapa ini ya? Sudah CD4, CD8, kemudian sel-sel yang lain, sel Langhans, semua itu minta bantuan. Giant cells Langhans itu dimintain bantuan. Jadi, nah CD4, CD8 ini kan masing-masing ini juga mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi, nah CD4 dengan adanya TH1 dia menghasilkan interferon gamma, dia membantu makrofag dan sel-sel yang lain. Jadi tentaranya ini menjadi banyak. Jadi
dia bentuk dan membentuklah suatu granuloma. Jadi dia bentuk granuloma. Nah, pada kondisi ini memang dia bisa aja sembuh, bisa aja juga menular ke daerah-daerah sekitar paru yang lain, atau secara bronkogen, hematogen, limfogen, atau bisa misalnya dengan sembuh, misalnya nanti gambarannya ya fibrosis. Nah, pada kondisi di mana dia tidak aktif itu disebut dengan TB laten ya. Nah, pada saat suatu waktu, pada saat tubuh kita daya tahan tubuh turun, atau pada kondisi-kondisi ada sakit-sakit yang lain, misalnya diabetes atau HIV, dia bisa terreaktivasi kembali. Pokoknya intinya di daya tahan tubuh ya. Pada saat daya tahan tubuh kita turun, dia bisa reaktivasi kembali. Nah, granuloma yang ada, yang sudah tentara-tentaranya kita sudah membungkus kuman TBC ini bisa direaktivasi kembali. Jadi di dalam makrofag kemudian dibantu oleh sel-sel yang lain kayak CD4, CD8, sel langan khas dengan sel fibros itu dia bungkus. Kemudian nanti pada saat dia reaktivasi, dia akan di dalam itu kan ada perlemakan protein, dia akan berkejuan. Nah, itu bisa dia bikin rusak granuloma ini. Nah, dia bisa keluar ke bronkus. Nah, itu bisa dia menular lagi, membentuk lesi yang baru, atau ke tempat yang lain, ke paru yang sebelahnya, atau bisa malah ke sistem ekstra paru, di luar paru. Jadi nanti gambarannya pada saat jaring nekrotik yang ada di dalam granuloma ini dieksplosikan keluar, dia akan gambaran kavitas. Itu. Jadi gambaran kavitas, makanya di ronsen itu kita, ini ada kavitas. Nah, begitu juga misalnya dia ke pleura. Nah, itu akan ada cairan efusi pleura. Makanya pasien juga bisa sesak, bisa nyeri dada. Seperti itu. Jadi, nah, lesi-lesi ini bisa nanti gambarannya bisa minimal, bisa luas. Jadi kalau minimal itu kita juga radiologi itu ada batasannya. Nanti kita sampaikan kalau misalnya ada pemeriksaan dari dokter paru atau dokter penyakit dalam, minta coba periksa ronsen, nanti kita laporkan, ini gambaran parunya mengarah ke TBC, lesinya aktif, kemudian luasannya seperti apa. Kalau lesi aktif ya itu yang seperti Mamino sampaikan, ada namanya infiltrat, kemudian bisa sampai konsolidasi ya. Infiltrat itu awal ya, kemudian lama-lama itu jadi konsolidasi, kemudian hilusnya bisa ada penebalan di situ, kemudian selanjutnya kalau dia aktif juga bisa ada kavitas, tuberkuloma, kemudian ada efusi pleuranya, atau bisa yang non aktif ya, kalau misalnya fibrosis, kalsifikasi, kavitas itu juga gambaran tidak aktif bisa muncul di situ, kavitas atau tuberkuloma. Nah, seperti itu sahabat Noah Family di rumah. Jadi itu semua kita laporkan secara gambaran radiologis. Gambarannya seperti ini. Ya, kalau lesi luasnya seperti ini. Nah, di sini gambarannya ada infiltrat, ada kavitas, lesinya luas. Nah, kalau lesi minimal ya seperti ini gambarnya. Ya, sahabat Noah Family di rumah, ini adalah contoh-contoh kasus tuberkulosis. Nah, pada saat nanti diobati itu tidak serta-merta langsung sembuh. Kalau cuma 1-2 kali minum ya tentunya harus teratur minum, harus sesuai dengan anjuran dokter, tepat waktu, sesuai dengan tepat waktu, dan memang sampai tuntas, sampai habis. Regimen pengobatan, obat anti tuberkulosis itu harus ikut dokter, jangan ikut diri sendiri. Makanya seperti kasus tadi datang minta karena minum obat paket itu tidak sembuh. Padahal itu sebenarnya itu obat paket itu di rumah, di puskesmas masih gratis. Karena itu adalah program nasional ya, sahabat Noah Family di rumah. Jadi jangan takut sebenarnya ya. Sahabat Noah Family jangan takut kalau misalnya pada posisi kondisi itu. Yang penting ikut anjuran dokter saja, anjuran petugas-petugas puskesmas yang ada di puskesmas itu, juru-juru TB-nya oke pokoknya. Jadi sangat membantu untuk memantau ya keluarga yang mempunyai salah satu keluarganya yang ada masalah TBC. Yang penting dilaporkan, yang penting tetap berobat, itu pentingnya. Nah, jadi gambarannya itu bisa dilaporkan lesi luas, lesi minimal itu. Nah, secara radiologi mungkin ada teman-teman yang bisa, mungkin dokter umum ya,
bisa mengambil sedikit ya soal gambaran radiologi ya. Jadi kalau misalnya lesi minimal itu ada batasannya radiologi. Jadi kalau lesi minimal itu nanti ada sternocondral junction itu dia sampai pokoknya luasan paru itu lesinya itu tidak melebihi dari sternocondral junction 2 anterior. Kemudian atau kita bisa hitung ya dari corpus vertebra 4, proses spinosus 4 dan corpus vertebra 5 itu. Jadi kalau atau tidak ada kavitas, tapi kalau sudah ada kavitas itu sudah lesi luas atau sudah melewati itu sudah namanya lesi luas. Seperti itu tambahan untuk gambaran radiologinya. Seperti itu sahabat Nova Family di rumah. Jadi intinya begini ya yang ingin Mama sampaikan, bahwa kalau kita minum obat paket itu kalau sudah dalam kondisi misalnya di foto lesinya sudah luas apa semua, pasiennya sudah infeksi berat, itu nggak mungkin ya 1-2 kali minum obat langsung sembuh. Jadi jangan salahkan, minum obat dokter ini nggak sembuh-sembuh, karena memang tetap batuk darah ya harus memang tuntas sampai memang regimen pengobatannya sampai tuntas sampai 6 bulan. Ya biasanya kan dokter evaluasi 2 bulan pertama cek lagi semua, kemudian selanjutnya. Makanya itu pasien kalau dengan TBC kan itu harus rutin untuk kontrol dan ambil obat ya, dan bukan cuma ambil ya, tentu harus diminum. Jadi secara harus tuntas. Itu yang paling penting, kepatuhan. Nah kalau misalnya tidak patuh ya seperti itu jadinya, tidak percaya dengan obat dokter. Yang lain ceritanya kalau misalnya ada komplikasi lain ya, itu nanti ada dokter spesialis paru itu punya regimen terapi yang berbeda. Kalau misalnya ada ini ada alergi atau ada komplikasi, ada organ tertentu yang tidak bisa dengan obat itu lain ceritanya. Ya, sahabat Nova Family di rumah. Jadi intinya seperti ini. Jadi begitu sahabat Nova Family di rumah, mungkin ya Mami Noa hanya men-share sedikit, tapi mungkin ya nanti berikut kalau memang betul-betul untuk fokus membahas TB ini banyak sekali. Jadi Mami Noa share penelitian Mami Noa ya dulu ya. Itu tentang kasus TBC dengan pasien-pasien HIV itu gambarannya juga berbeda. Memang ilmu itu sangat luas. Kalau kita mempelajari hanya dengan foto toraks saja, yang kadang-kadang orang foto toraks itu kan mudah, gampang evaluasi, tapi itu tidak mudah. Ya, semakin kita banyak belajar, semakin banyak yang kita tahu, dan semakin banyak kita ingin tahu tentang foto toraks saja itu banyak sekali sahabat Nova Family yang harus kita tahu. Karena banyak sekali penyakit-penyakit paru yang lesinya mirip. Jadi memang tidak serta-merta memang ini TBC. Kita tidak begitu ya. Jadi memang kalau ada ciri khas memang tertentu, yaitu memang kita arahkan ke TBC. Kalau memang ada lesi-lesi yang tidak khas untuk TBC, itu bisa kita diferensial diagnos dengan penyakit yang lain. Karena ada banyak sekali penyakit yang lesinya itu sangat mirip. Jadi seperti itu sahabat Nova Family di rumah. Jadi nanti kan pembuktiannya yang lebih bahwa itu betul-betul TBC dengan berarti kultur yang menyatakan bahwa, atau pokoknya dalam pemeriksaan sputum, BTA apa semua dengan gene expert itu bisa menyatakan ini betul-betul ada kuman TBC-nya. Ya, itu. Jadi sahabat Nova Family di rumah, foto ronsen itu mudah dilakukan, dilakukan, bisa ya. Sekarang rumah sakit sekarang sudah banyak yang memiliki fasilitas itu. Kemudian ya relatif aman dan sangat membantu untuk penegakan diagnosis daripada tuberkulosis. Oke, sahabat Nova Family di rumah, demikianlah sedikit Mami Noa mengulas tentang TBC. Memang masih kurang banyak ya. Untuk lebih detail-detail lagi nanti mungkin dari segmen-segmen berikut. Jadi jangan lupa kalau memang dirasakan bermanfaat ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bisa komen apa aja silakan, monggo. Dan jangan lupa pencet lonceng notifikasi biar ada nanti diingatkan misalnya ada video-video baru dari Nova Family. Oke, ini saja, salam sehat selalu buat sahabat Nova Family di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Tok tok tok, ada yang bisa dibantu? Dah.